Tahun 1916, kondisi Perang Dunia Pertama semakin memburuk bagi Kekaisaran Rusia. Walau serangan terbesar Rusia dalam Perang Dunia Pertama memberikan hasil yang sangat memuaskan, bahkan hampir menghancurkan militer Austria-Hungaria. Masalahnya, serangan ini juga menyita sebagian besar dari cadangan sumber daya militer Rusia yang sangat berharga. Akibatnya, saat Rusia mempertaruhkan semuanya dan gagal sepenuhnya untuk mengalahkan musuh, giliran sang pemburulah yang menjadi buruannya. Brusilov Offensive benar-benar menguji kapasitas suplai dan logistik dari militer Rusia, membuat militernya kesulitan mempertahankan garis depan baru yang berhasil diraihnya dalam perang. Inilah yang membuat serangan balik dari pasukan Jerman mampu memukul mundur pasukan Rusia dan bahkan Rumania yang baru saja bergabung. Serangan balik Jerman yang dipimpin oleh Hindenburg-Ludendorff berhasil menetralkan kembali sebagian besar dari keberhasilan serangan Brusilov. Kondisi garis depan Rusia memang sangat tidak stabil. Walau begitu banyak yang kurang menyadari bahwa kondisi internal Kekaisaran Rusia sendiri juga tidak kalah buruk. Memangnya seberapa buruk sih kondisinya? Sampai-sampai dibilang bukan pihak eksternal yang mampu menghancurkan Rusia, melainkan Rusia dihancurkan dari dalam. Apakah hal yang dimaksud dalam konten kali ini? Di tengah-tengah masalah yang melanda, para bangsawan Rusia berkomplot dan membunuh Grigori Rasputin pada tanggal 30 Desember 1916. Buat para bangsawan, kematian Rasputin adalah akhir dari pengaruh orang sesat terhadap keluarga Tsar. Namun, sadarkah kita bahwa bagi rakyat jelata di Rusia, kematian dari Georgi Rasputin adalah kematian satu-satunya perwakilan dari rakyat jelata yang memiliki akses langsung kepada Tsar Rusia. Saat tahu pembunuhan Rasputin direncanakan oleh para bangsawan, termasuk keponakannya sendiri, Tsar Nicholas II sampai terpukul. Dirinya kini diliputi perasaan pesimisme, bahkan fatalisme. Semuanya kini berada di tangan Tuhan, katanya dengan lemas pada 18 Januari 1917. Melihat sang Tsar yang semakin pasif, semakin fatalis, maka semakin banyak para elit dan radikal yang merasa bahwa inilah saat yang tepat untuk menurunkan sang Tsar. Namun, bukanlah berarti mereka kompak. Benar, mereka ingin menurunkan Nikolai II. Tapi masalahnya, mereka malah bertindak sendiri-sendiri. Sebagai contoh, Pangeran Georgi Lvov yang sejak tahun 1915 sudah menuntut pengunduran diri Nikolai II, kini mulai merencanakan kudetanya sendiri. Januari 1917, rencana kudeta ini tak dijalankan karena tidak adanya dukungan dari militer. Selain itu, Mikhail Rodzianko, sang kepala Duma, juga mengambil sikap untuk memusuhi sang Tsar. Ia bahkan mengirim surat ke Jenderal Brusilov dengan terang-terangan mencaci maki ketidakbejusan Stavka dengan harapan bahwa Brusilov ingin bergabung dengan faksinya. Namun Brusilov malah meneruskan surat tersebut kepada atasan-atasannya. Namun, biarpun begitu banyak intrik dan masalah di Petrograd, di medan perang situasinya malah penuh optimisme. Pasukan Austria-Hungaria sudah dikalahkan, pasukan Jerman kini mulai kekurangan amunisi, hingga Turki kini kekurangan bahan bakar, sampai-sampai armada tempurnya bahkan tidak bisa melaut. Tahun 1917, diyakini oleh banyak komandan lapangan maupun serdadu rendahan Rusia, akan menjadi tahun kemenangan Rusia dan sekutu-sekutunya. Moral militer Rusia sebenarnya cuma buruk di armada Baltik yang tidak banyak beroperasi sepanjang perang akibat blokade armada Jerman. Berpangkalan dekat dengan ibu kota Petrograd, pelaut-pelaut armada ini mendengar semua rumor, semua berita, semua intrik, dan bahkan masalah politik. Apalagi banyak perwira armada Baltik yang memiliki nama-nama keluarga Jerman seperti Stark, Graf, Grunwald, Kaiserling, dan lain-lain. Lah, kok bisa? Maklum, mereka memang keturunan pedagang-pedagang Jerman yang menjadi bangsawan dari pedagang internasional. Jadi, sepintas masalah Rusia di tahun 1917 cuma terbatas di ibu kota saja. Sayangnya, kata cuma ini nampaknya terlalu diremehkan, karena 7 Maret 1917 terjadi demonstrasi di Petrograd. Para demonstran didominasi oleh wanita karena mereka sedang memperingati Hari Wanita Internasional, ditambah buruh-buruh dari pabrik Putilov yang sedang mogok kerja. Oh iya, sedikit catatan,
Hari Wanita Internasional ini jatuh tanggal 23 Februari menurut kalender lama di Rusia, atau 8 Maret menurut kalender baru. Makanya jangan heran ya, kalau tanggal-tanggalnya rada aneh, karena ya begitulah. Para polisi dan krosak menjaga keamanan seperti biasa, dan tak ada yang merasa bahwa demonstrasi ini akan menjadi rusuh. Demonstrasi berlangsung selama 2 hari. Jumlah demonstran pun semakin membengkak. Polisi dan krosak pun berusaha menutup jembatan, mencegah aliran demonstrasi baru. Tapi demonstran malah menyeberangi sungai yang membeku dan tidak memperdulikan para petugas keamanan. 10 Maretnya, semua buruh pabrik sudah ikutan mogok. Kerumunan massa sudah mencapai 200.000 orang. Gosip-gosip beredar, ada komandan polisi yang dihajar massa, ada bentrokan polisi dengan krosak, dan seterusnya. Harus diingat, kalau demonstrasi ini bukanlah demonstrasi anti perang. Vladimir Zenzinov, salah satu tokoh radikal yang menyaksikan demonstrasi, melihat betapa marahnya massa saat ada yang menaikkan plakat anti perang. Sebaliknya, plakat yang paling banyak saat itu adalah plakat yang mencerca Tsarina Alexandra, istri Tsar yang kebetulan lahirnya di Hesse, Jerman. Demonstran tampaknya nggak menyadari, sang Tsarina justru salah satu pendukung perang melawan Jerman, karena Prusia yang menjadi inti dari negara Jerman telah menelan negara Hesse. Mendengar plakat dan seruan-seruan yang menyerangnya, Tsarina menggambarkan demonstran sebagai hooligan kepada suaminya. Makanya, kalau demo jangan asal turun, dipelajarin dulu, malu-maluin aja, apalagi kalau pakai baju IH. 11 Maret, prajurit dan polisi bersenjata anti huru-hara dikerahkan untuk membubarkan demonstrasi. Para agitator, provokator, dan pemimpin demo mulai ditangkap. Beberapa unit pasukan terpaksa menembak massa yang menolak membubarkan diri. Kelihatannya, aksi represif ini berhasil seperti di tahun 1905. Namun beberapa demonstran setelah bubar malah pergi ke barak-barak tentara dan memprotes aksi represif mereka. 12 Maret, beberapa prajurit dari Kompi Volnitsky menyerang Mayor Laskevich, komandan mereka sendiri, lalu menembak mati sang mayor. Di semua militer, hukumnya adalah sama. Menyerang, apalagi membunuh komandan sendiri, hukumannya adalah mati. Bukan cuma pelakunya, namun seluruh personilnya bisa banget diganjar sama hukuman mati. Menyadari bahaya ini, kompi tersebut yang dilatih dengan semangat kekompakan malah kompak memberontak. Letjen Sergei Kabalov, sang pandam di kota Petrograd, malah kehilangan nyali. Ia bahkan sempat menghilang beberapa waktu, kayak Avatar Aang, yang waktu sedang dibutuhkan dunia, malah ngilang seenak jidatnya sendiri. Mana nyala-nyala lagi kayak lampu neon. Wakilnya, Jen Zankiewicz, sudah mulai menenangkan para serdadu, tapi malah nggak memberikan perintah apapun. Nggak ada perintah untuk menghukum pemberontak, menangkap prajurit yang menembak mati sang mayor, bahkan nggak ada pengampunan bagi serdadu-serdadu di Kompi Volnitsky yang tidak terlibat. Hal ini malah memicu ketidakpastian. Nah, siapa bilang cuma si dia doang yang hobinya PHP? Ketidakpastian ini menciptakan kepanikan dan kekacauan. Para serdadu yang adalah petani-petani miskin yang baru direkrut, yang kemudian dijejalkan dalam barak-barak sempit, semuanya malah jadi memberontak. Serdadu-serdadu bergabung dengan demonstran menyerang kantor polisi dan bahkan menjarah toko-toko. Gudang senjata pun berhasil diduduki, sehingga para demonstran yang berhasil memberontak ini mampu mendapatkan senjata dan amunisi. Sorenya, bahkan markas besar Okhrana sampai dibakar oleh demonstran. Coba ya kamu bayangin, kalau ada demonstrasi di Jakarta yang masanya sampai berani ngebakar markas BIN. Apa nggak kayak mukul sarang tawon tuh? Mimin aja sampai speechless waktu ngebaca. Tapi beginilah kisah dari Revolusi Februari. Oh ya, semua tanggal di konten ini adalah tanggal menurut kalender baru. Banyak sumber-sumber, termasuk yang kadang masih dipakai di sekolah-sekolah, menggunakan kalender lama, di mana tanggal-tanggalnya mundur sekitar 2 minggu dibandingkan dengan kalender baru. Berhubung kekaisaran Rusia resminya menggunakan kalender lama, jadi revolusi tersebut juga dikenal sebagai Revolusi Februari, bukannya Revolusi Maret. Revolusi ini benar-benar mengejutkan semua orang. Okhrana, para elit negara, tokoh radikal, pemimpin liberal, semuanya sampai terkaget-kaget dengan betapa besarnya skala kerusuhan ini. Semua dalam keadaan kalut dan bingung.
Apalagi mogok kerja massal termasuk para pekerja di percetakan, sehingga tidak ada koran atau selebaran, bahkan pengumuman apapun dari siapapun. Di tengah-tengah kekacauan ini, satu tokoh maju ke hadapan Sang Tsar, tokoh oposisi yang diakui oleh Sang Tsar, yaitu Mikhail Shigandut-Rodzianko, sang kepala Duma. Sejak 11 Maret, Rodzianko sudah bicara dengan Sang Tsar. Mengenai apa? Mengenai bagaimana nasib Rusia di tengah-tengah kerusuhan mendadak ini. Negara Rusia sekonyong-konyong berada dalam situasi kacau. Revolusi Februari yang tidak diduga oleh siapapun menyapu ibu kota Petrograd. Tentara yang dikerahkan untuk meredam kekacauan malah menambah kekacauan dengan melawan perintah atasan-atasannya. Tsar Nicholas II dari dinasti Romanov, kepala Duma Rodzianko, dan tokoh-tokoh lain pun bergerak menanggapi perkembangan baru ini. 11 Maret 1917, Rodzianko menghubungi Sang Tsar dan menyarankan untuk membentuk pemerintah darurat dengan dirinya sebagai kepala. Ia juga memperingatkan untuk melakukan hal ini secepatnya. Kalau nunggu-nunggu, takutnya bisa terlambat. Sang Tsar pun menolak, dan kekacauan di jalan-jalan Petrograd makin bertambah parah. Sang Tsar sendiri masih berada di markas besar tentara di kota Mogilev di daerah Belarusia. Keesokan harinya, selain Rodzianko, Perdana Menteri Nikolai Golitsyn menyarankan untuk dibentuk pemerintahan darurat. Menanggapi hal ini, Sang Tsar malah bertindak aneh. Ia mengutus Jenderal Ivanov yang populer, membawa pasukan tambahan untuk meredam kekacauan di ibu kota dan menjaga keselamatan keluarganya yang berada di Tsarskoye Selo, kota kecil di selatan ibu kota. Ia juga akan menuju Tsarskoye Selo, tapi tidak bersama dengan pasukan ini. Ia akan mengambil jalan memutar. Alasannya, supaya rombongan ini tidak terganggu rombongan Serdadu Ivanov. Namun ternyata, keputusan ini malah berakibat fatal. Seandainya Tsar mengambil jalur yang sama dengan Ivanov, ia akan tiba pada tanggal 14 Maret. Namun saat memutar, terjadi sejumlah intrik politik di mana Tsar malah terkatung-katung di perjalanan, jauh dari keluarga, jauh dari jenderal-jenderalnya, dan bahkan dari para politikusnya. Rodzianko dan Golitsyn misalnya sudah berencana untuk menurunkan Sang Tsar dan menaikkan adiknya Mikhail sebagai wali sampai putra mahkota Alexis menjadi cukup umur. Namun, sebelum Sang Tsar berangkat saja, Golitsyn dan Rodzianko sudah mengirimkan telegram untuk mengumumkan niat mereka. Tsar menolak usulan ini dan memutuskan untuk berangkat ke Tsarskoye Selo sesuai dengan rencananya. Sementara itu di ibu kota Petrograd, Mikhail Romanov yang digadang-gadang akan didirikan wali malah kehilangan keberanian dan ketetapan hati saat mendengar rencana ini. Rodzianko dan banyak kawan-kawannya khawatir Sang Tsar akan memerintahkan pasukannya untuk menangkap mereka. Seperti kata Sun Tzu, di mana ada kekacauan, di situ ada kesempatan. Melihat situasi yang semakin kacau, para tokoh-tokoh radikal semakin berani muncul setelah lama mengumpet. Mereka merasa inilah saatnya menjatuhkan kekaisaran, mendirikan pemerintahan konsili yang terdiri dari para elit serikat buruh dan para pekerja. Pemerintah Soviet ini bertengkar dengan Rodzianko membuat dekret demi dekret yang saling menyerang satu sama lain. Lebih berani lagi, Rodzianko bahkan memproklamirkan pemerintahan lama telah berakhir, dan dialah yang bertanggung jawab untuk saat ini. Rodzianko pun melobi bukan cuma para politikus di Petrograd, tapi juga para jenderal di Mogilev. Selain masalah kekacauan politik dan sosial di Petrograd, Rusia juga masih menghadapi Jerman dan Turki di medan perang. Jenderal Mikhail Alexeyev, sang komandan tentara Rusia, tak ingin pasukan di garis depan terganggu oleh perkembangan politik. 13 Maret, saat Sang Tsar sudah berada dalam perjalanan menuju Tsarskoye Selo, Jenderal Alexeyev akhirnya setuju bahwa Rodzianko lah yang bisa memastikan kekacauan politik nggak akan mengganggu militer di garis depan. Sang jenderal yang dulu pernah bersumpah setia, kini sepakat untuk menurunkan Tsar. Ia bahkan menghubungi Jenderal Ivanov untuk tidak meneruskan misinya, karena kekacauan di Petrograd akan diselesaikan dengan diplomasi. Tinggal masalah membujuk Tsar Nicholas II untuk mundur. Tapi tunggu dulu, siapa nih yang berani membujuknya? Atau siapakah yang bisa membujuk Sang Tsar Nikolai II? Semula semua mengira Rodzianko sendirilah yang akan melakukannya. Ia sudah bilang akan menemui Sang Tsar di kota Pskov
sebelum sang Tsar tiba di Tsarskoye Selo. Harapan Alexeyev dan jenderal-jenderal lain adalah Rodzianko bisa meyakinkan sang Tsar untuk mundur, lalu membentuk pemerintahan baru, dan yang terutama mencegah kaum radikal untuk berkuasa. Kaum radikal sendiri sudah mengirim surat ke semua komandan militer yang bisa mereka jangkau, sambil mengklaim bahwa pemerintah USSR kini telah mengambil alih negara Rusia, bahwa militer harus bersiap menghadapi kaum kontrarevolusi. Namun kenyataannya, saat Tsar tiba di Pskov, Rodzianko tidak ada di sana. Yang ada malah beberapa telegram darurat dari para komandan militernya dan telegram Jenderal Alexeyev yang masih berada di Mogilyov. Selain itu ada juga telegram dari sepupu Tsar sendiri, sekaligus komandan artileri Jenderal Sergei Milakovich. Jenderal Brusilov yang mengalahkan Austria-Hungaria juga ikut mengirimkan telegram. Dan yang terakhir adalah telegram dari Laksamana Nepenin, komandan Armada Baltik. Semuanya meminta sang Tsar untuk mengundurkan diri demi persatuan dan keselamatan negara. Jelas, ini adalah pukulan hebat bagi sang Tsar. Kini para komandan militernya sendiri bahkan sudah berpikir dan merasa bahwa ia harus mengundurkan diri agar Rodzianko yang sudah menguasai keadaan di ibu kota bisa membentuk pemerintahan baru. Padahal, kenyataan lapangannya tak sesederhana itu. Rodzianko jauh dari menguasai keadaan. Harapan para jenderal dan laksamana bahwa Rodzianko ini akan menjadi penyelamat Rusia sebenarnya adalah salah alamat. Dini hari 15 Maret 1917, sang Tsar akhirnya memerintahkan Jenderal Ivanov untuk siaga di tempat dan menyetujui usul Rodzianko untuk membentuk pemerintahan darurat. Namun, sang Tsar tidak menyatakan untuk mengundurkan diri. Mirip-mirip lah ya, dengan saat dulu Presiden Soekarno menandatangani Supersemar yang memberikan kekuasaan ekstra pada calon Presiden Soeharto. Bedanya, Rodzianko bukanlah Soeharto. Ia bahkan tak berani mengumumkan persetujuan sang Tsar ini. Ia masih takut Nikolai II akan berubah pikiran. Rodzianko bahkan membatalkan pertemuannya dengan sang Tsar. Apakah nggak berani? Atau nggak enak hati? Entahlah, tapi pembatalan ini sangat bisa diartikan sebagai kehilangan nyali. Lalu siapakah yang akhirnya menemui sang Tsar untuk membicarakan semua masalah ini? 15 Maret 1917, akhirnya Alexander Gubkov pergi dari Petrograd dan menemui sang Tsar di kota Pskov. Gubkov ini sudah lama berkecimpung di dunia politik. Waktu muda, ia bergabung dengan tentara Boer di Afrika Selatan melawan Inggris. Lalu ia menjadi anggota Palang Merah dalam perang melawan Jepang. Ia juga diangkat jadi Menteri Perdagangan dan Industri oleh Sergei Witte. Saat itu Gubkov adalah anggota Duma. Namun Gubkov ini orangnya baperan dan emosian. Ia berkali-kali terlibat duel saat merasa tersinggung. Secara aliran politis, ia bisa dibilang beraliran kanan, tapi juga liberal, dan menginginkan Rusia menjadi lebih demokratis. Ia ikut mendukung Manifesto Oktober yang memberikan hak kepada individu, dan sudah lama Gubkov menyerang kebijakan-kebijakan pemerintah yang dianggapnya terlalu penakut. Walaupun Gubkov sudah lama mengimpikan kejatuhan kekaisaran demi Rusia baru yang lebih berani, lebih nasionalis, demokratis, dan terutama lebih perkasa, Revolusi Februari ini tetap mengagetkannya, apalagi teman baiknya menjadi korban dan tewas di sampingnya. Saat tiba di Pskov, ia masih terpukul sampai-sampai wajahnya benar-benar kacau. Di hadapan sang Tsar, Gubkov menjelaskan para serdadu yang memberontak karena merasa jika pemerintahan kekaisaran bertahan, mereka akan dihukum mati. Jadi mereka tidak akan berhenti memberontak. Lalu untuk membuat pemberontakan berhenti, harus ada sebuah perubahan ekstrim. Setelah tarik ulur, Tsar akhirnya mengundurkan diri dan menyerahkan taktanya kepada sang adik, Mikhail Romanov. Mikhail tidak berfungsi sebagai wali di sini, karena sang Tsar tahu Alexis putranya yang sakit hemofilia tidak akan bisa menjadi penerusnya. Sayangnya pengunduran ini tidak mengakhiri kekacauan. Mikhail Romanov awalnya amat ragu dalam menerima tahta ini. Rodzianko saja yang menerima manifesto pengunduran diri ini pada tanggal 16 Maret malah dengan sengaja tidak memberitakannya. Sekarang Rodzianko bilang, Mikhail pun tak akan diterima oleh rakyat, bahwa cuma dirinya lah yang bisa menyelamatkan Rusia. Mendengar pernyataan ini, Jenderal Alexeyev bukan cuma kecewa,
Tapi ia sangat murka. Ia baru tahu ia telah dibohongi oleh Rodzianko. Ia pun memberitahu kepada seluruh militer Rusia bahwa kata-kata Rodzianko tidak perlu didengarkan lagi karena tidak bisa dipercaya sama sekali. Sementara itu, Tsar Mikhail Romanov kini benar-benar kehilangan keberaniannya. 16 Maret 1917, di hari yang sama dengan pengunduran diri Nikolai II, Mikhail Romanov juga mengundurkan diri. Ia menyerahkan kekuasaan kepada pemerintah sementara. Tunggu, pemerintah sementara? Pemerintahan mana lagi nih? Pemerintahan kaum radikal. Pemerintah sementara adalah pemerintah yang dibentuk oleh anggota-anggota Duma, bukan orang-orang radikal yang sudah mengeluarkan perintah untuk menangkap semua anggota dinasti Romanov. Artinya sejak Maret 1917 ini, ada dua pemerintah yang memerintah Rusia dari Petrograd. Pemerintah sementara yang merupakan pemerintah lintas golongan yang dipimpin oleh banyak pentolan dari Duma, dan pemerintah Soviet yang merupakan pemerintah radikal komunis. Keadaan ini dikenal dengan nama dual power. Di pihak Jerman, mereka sengaja memberitakan bahwa Rusia saat ini sedang kacau. Namun pihak Jerman melihat ada satu kesempatan besar yang bisa mereka gunakan. Inilah kesempatan untuk menggunakan koneksi Jerman dan Austria-Hungaria dengan salah satu sosok radikal yang paling terkenal di Rusia. Ia adalah Vladimir Ulyanov, alias Lenin, sang tokoh komunis radikal. Apakah yang akan Lenin lakukan di tanah Rusia? Tunggu di konten mendatang. Hai, terima kasih sudah menonton dan belajar sejarah bersama Inspek History. Jangan ragu untuk berikan komentar, like, dan bagikan bila kamu merasa konten ini bermanfaat.